Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Elis Imajaya dari Program Studi Manajemen Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pemahaman kewargaan di era digital, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Di era saat ini, semakin berkembang yang namanya teknologi dan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi yang diinginkan serta mempermudah kita dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, juga mendorong adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dulu dalam berkomunikasi menggunakan surat menyurat yang tentunya memakan waktu yang lama, ya mungkin bisa berhari-hari ya sampainya suratnya ke tempat tujuan. Sekarang kita dapat dengan mudah menggunakan internet dan handphone serta aplikasi lainnya yang mendukung seperti WhatsApp, Line, telepon, dan lain-lainnya untuk mempermudah kita chattingan atau berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, semakin berkembangnya media digital yang ada saat ini, tentunya kita juga harus memperhatikan etika dan norma yang ada di Indonesia. Seringkali terjadinya penyalahgunaan dalam media sosial yang tentunya merugikan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain yang di sekitar kita. Pada artikel kompas.com berjudul Riset Ungkap lebih dari separuh penduduk Indonesia melek media sosial, menjelaskan bahwa dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital itu disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tumbuh sebesar 10 juta atau setara dengan 6,3% dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh menjadi 27 juta atau 15,5% yang setara menjadi 202,6 juta penduduk di Indonesia. Generasi milenial yang disebut sebagai generasi Y serta generasi Z mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentan usia 25 hingga 34 tahun. Hampir semua atau sekitar 99,1%, setara dengan 168,5 juta penduduk Indonesia, menggunakan media sosial, mengaksesnya melewati perangkat mobile seperti smartphone, handphone, ataupun tablet yang ada. Selain itu, juga terdapat banyak sekali pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di Indonesia, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lainnya yang tentunya memberikan efek jera bagi yang melakukannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan generasi penerus bangsa mengetahui bahwa hal itu tidak benar dan merugikan banyak orang, serta menimbulkan perpecahan. Salah satu contohnya yang ada yaitu dari Detik News berjudul 419 konten media sosial ditegur terkait hate speech dalam 100 hari Kapolri. Di sini dijelaskan bahwa sebanyak 419 konten di akun media sosial ditegur dalam kurun waktu 100 hari kerja Kapolri. Ratusan konten akun ini ditegur melalui virtual police.
Hal ini dikarenakan akun-akun tersebut dinilai melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasanya kita kenal sebagai UU ITE. Akun yang ditegur itu seperti memuat konten ujaran kebencian serta sara. Nah, teman-teman, hal-hal yang seperti inilah yang tentunya membuat kewarganegaraan menjadi luntur dan pudar. Sikap dan tindakan masyarakat yang semena-mena atau kurang bermoral seperti inilah yang harus kita perbaiki lagi dan kita harus berantas juga. Tentunya, data diri kita juga akan terekam dan tertinggal jejaknya di era digital saat ini. Semua aktivitas kita yang ada di media sosial dan lain-lainnya juga akan terekam dan tentunya tersimpan selama-lamanya. Sebagai generasi muda, kita juga harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan sosial media. Kita perlu sekali memilah dan menyaring berita-berita yang positif maupun negatif untuk kehidupan bermasyarakat, baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Selain itu, kita juga harus berpikir lebih kritis lagi dan lebih rasional dalam menerima info-info yang ada, dan selain itu kita juga harus mencari kebenarannya, apakah itu benar ataukah itu hoaks saja. Tentunya, berani berbuat tentu juga harus berani bertanggung jawab ya teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami dan mendalami pentingnya kewargaan di era digital ini bagi kehidupan bermasyarakat dan sekitarnya. Hal ini agar nantinya atau kedepannya kita dapat hidup dengan tentram dan damai tanpa adanya konflik atau ujaran kebencian lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Tentunya seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sekian video dari saya, terima kasih.